Halo, halo. Apa kabar Anda semua? Kita ketemu di akhir pekan ya. Nih, mudah-mudahan Anda bisa menikmati akhir pekan sambil kita terus saja ngobrol update tentang berbagai perkembangan di pentas politik nasional dan juga tentu saja bagaimana masa depan bangsa dan negara ini. Terus bersama saya Ersbun Arif dan Bung Rocky Gerung. Kelihatannya Ya, udah senyum-senyum Anda Bung Rocky. setiap akhir pekan politisi berharap juga akhir pemerintahan gitu kan. Tapi ini kelihatan karena Presiden Jokowi tetap ingin menunda pemilu, tapi tidak ingin menunda IKN kan itu Iya, kan. iya, 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 Jadi iya. bagian-bagian sensitif dari negeri ini kan cuma dua tuh. Satu Hmm. soal penundaan pemilu, yang kedua percepatan IKN kan itu Ya, Jokowi langsung memimpin ya, ya. marketing dari IKN. Ya, 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 ya. Ya, tapi masalahnya ini sangat menarik ya. Eh, saya membaca ada statement dari Kadin yang menyebutkan bahwa harusnya, ini bahasanya begitu ya, judulnya itu harusnya revisi Undang-Undang IKN itu menjadi sinyal yang positif bagi dunia usaha. Jadi kalau kata harusnya itu kan berarti tidak terjadi, berarti direspon nggak positif. Terus beberapa hari yang lalu itu ada anggota Banggar dari Partai Demokrat ya, Irfan itu yang dari Kalimantan Timur juga ini dari dapil Kalimantan Timur dia tahu saya ini dia menyatakan dia dari Qatar ya katanya dan dia di sana katanya nggak ada tuh orang-orang yang mau komit untuk investasi di IKN. Saya jadi bingung nih Bung Rocky karena kemarin Pak Jokowi bilang oversubscribe ya itu oversubscribe-nya berapa ya dia 25%, 25 kali lipat. Terus ditambahkan oleh kepala otorita enggak 25%, enggak 20 kali lipat, 39 kali lipat. Nah, jadi ini yang mana yang benar gitu dan publik kalau saya baca di banyak kan orang lebih percaya apa yang tidak diomongin Pak Jokowi. Kan ini bahaya menurut saya kalau seperti itu. Yang paling benar Pak Jokowi cuma dengar Bahlil itu, karena Bahlil lah orang yang paling paham tuh bahwa investor sudah antri, MOU udah ditandatangani, tinggal dirubah jadi perjanjian bisnis tuh. Nah, semua itu yang diucapkan Bahlil itu tentu untuk nyenangin Pak Jokowi. Tetapi di kalangan Kadin kan ini orang-orang rasional yang punya koneksi dengan Timur Tengah. Misalnya siapa sih yang mau invest di situ tuh, punya koneksi dengan Cina dan menganggap bahwa Cina udah nggak ada di dalam point of interest untuk IKN tuh. Karena Cina berupaya untuk menagih justru utang-utang luar negeri pada banyak negara tuh. Jadi kalau Cina kita udah tahu nggak mungkin lagi disodorkan sebagai potensial investor di situ, maka Bahlil pergi pada negara-negara Arab tuh. Dan akhirnya diverifikasi oleh Kadin sendiri kan, wah nggak begitu Bahlil, kira begitu kan. Anggota DPR juga lagi berkunjung ke situ, jelas mesti verifikasi tuh. Kan memang beberapa waktu lalu anggota DPR tuh pergi ke sana untuk lihat kemungkinan-kemungkinan investasi terutama, dan nggak ada satupun pengusaha Timur Tengah yang menganggap mereka pernah rapat dengan Bahlil misalnya, dan Kadin tentu menganggap bahwa ini tukang tipu nih. Tapi udah bagi Bahlil itu bukan tipu, mungkin itu semacam kegembiraan buat presiden, kira-kira begitu kan. Dan kita tahu Bahlil ya antara bercanda dan serius lebih banyak bercandanya tuh. Tapi presiden memang suka orang yang bisa menggembirakan hatinya. Jadi tetap presiden menginginkan berita baik tuh. Presiden tetap ingin ada yang memuji-muji dia. Presiden tetap ingin ada kelompok yang pro pada IKN. Maka Bahlil menangkap keinginan presiden itu, maka dia manipulasi lah semua angka. Jadi bukan salah Bahlil juga, karena Bahlil memang diminta untuk serve presiden. Bahwa Bahlil punya problem dengan MUU itu, entah apa, mungkin udah ada perjanjian diam-diam, ya itu urusan dia lah. Tetapi kita mesti lihat bahwa IKN ini adalah soal politik dan soal bisnis. Kalau soal politik itu sebagai upaya aja dari Jokowi untuk memperlihatkan bahwa dia punya legacy, karena itu dia berhak untuk memimpin, minimal dia harus lihat bahwa ibu kota itu dipindahkan ketika dia masih memerintah atau orang yang dia percaya nanti. Iya, itu soal politiknya. Tapi soal bisnis itu kan ada benefit and cost analysis. Yang nggak mungkin investor nanam di situ dan berpikir bahwa Jokowi akan memimpin Indonesia sampai 2045 kan. Tetap investor menganggap kalau Jokowi menginginkan itu, mestinya Anies sudah dibrief oleh Jokowi sebagai potensial untuk meneruskan itu. Sementara Anies terakhir masih kasih kritik pada Jokowi di mana dia dibully. Tetapi kita mau lihat sebetulnya kemasuk akalan dari proyek itu. Nah, cara paling mudah adalah dengar suara Kadin. Oh, seharusnya itu udah menimbulkan euforia. Seharusnya mereka udah mulai datang foto-foto di situ. Kan investor diam-diam aja.
Dan investor paling pantau dari pasar modal aja, pasar uang internasional tuh. Berapa banyak capital outflow yang keluar dari Indonesia tuh. Jadi rasionalitas bisnis nggak mungkin ditundukkan oleh sekedar bibir manisnya Bahlil kan begitu. Jadi sebenarnya saya pikir-pikir ya, berarti memang Bahlil cuma bercanda, tapi Pak Jokowi nganggapnya serius. Tapi kan harusnya Bahlil lain kali tahu kan, ini ketika kemudian muncul ke publik kan, ini Pak Jokowi bisa diketawakan. Ya, kira awal Januari Bahlil akan diberhentikan karena bikin hoax. Saya kira laporannya pun sudah masuk dan Jokowi merasa ini anak ini memang. Jadi begitulah kalau Presiden Jokowi nggak punya second opinion karena dia sendiri terbawa oleh arogansi dia, oleh apa namanya euforia dia bahwa dia akan memindahkan ibu kota. Itu bahayanya kalau orang hidup dalam delusi itu. Dan Presiden Jokowi sekarang udah sangat delusional. Dia panik karena nggak ada lagi yang bisa dia banggakan. Maka dia pastikan bahwa IKN itu akan jadi tumpuan dia terakhir. Dan orang nggak akan anggap itu. Orang akan lihat apakah Presiden Jokowi memelaratkan rakyat Indonesia, apakah Presiden Jokowi mengeratkan demokrasi, dan semua itu nol. Dan itu juga akan dihitung oleh semacam intelijen Amerika. Kan pasti Amerika udah mulai berpikir apa motif di belakang perpanjangan atau penundaan pemilu. Nah, kita selalu ingat bahwa juga waktu Presiden Soeharto jatuh, itu ada teguran Amerika soal HAM terutama tuh. Dan itu ketika itu yang berkuasa Partai Demokrat, Bill Clinton. Bill Clinton yang enough is enough Presiden Soeharto. Sekarang juga yang berkuasa di Amerika adalah Joe Biden yang juga datang dari tradisi yang sama. Jadi bagi Amerika, kalau ada penundaan pemilu itu artinya demokrasi memburuk di Indonesia. Maka Amerika tentu akan melakukan semacam affirmative action yang kita belum tahu, tapi itu pasti akan terjadi. Ya. Oke. Nah, tapi kan sebenarnya begini ya, dengan melihat kebijakan pemerintah kemarin misalnya memberikan insentif 160 tahun HGU, kemudian soal tax amnesty sampai 30 tahun, dan juga tax reduction-nya sampai 350%, orang kan sebenarnya tahu ini barang diobral gitu. Dan sekarang lagi kemudian DPR sedang nanti saya kira begitu mereka masuk lagi setelah reses, mereka juga akan membahas revisi undang-undang IKN yang sebenarnya baru 1 tahun ya undang-undang itu. Dari situ aja kan kita tahu kalau barang itu blue chip gitu, kalau saham blue chip nggak mungkin diobral dong gitu ya. Ya itu intinya kan. Jadi semakin dia diberi insentif, semakin orang tahu bahwa ini proyek gagal. Lama-lama nanti dianggap oke, yang mau investor di IKN sekaligus mau diangkat jadi bupati sama Kalimantan Timur misalnya. Jadi investor akan diiming-imingi. Anda jadi investor sekaligus kami angkat sebagai bupati. Kira-kira begitu kan. Kan Presiden Jokowi bisa ngangkat bupati sekarang kan melalui penunjukan itu. Oh ya, bisa penunjukan. Jadi itu soalnya tuh investor asing diangkat jadi bupati di Indonesia demi menjual murah Indonesia. Itu yang mulai dibayangkan oleh publik bahwa Presiden Jokowi betul-betul nggak paham bahwa kedaulatan negara itu harusnya lebih tinggi daripada sekedar ambisi untuk membangun ibu kota. Jadi di ujungnya nanti orang anggap ya Jokowi memang nggak mampu, tidak punya visi, karena itu dia panik. Karena dia panik dia jual aja murah. Jadi sekali lagi IKN itu di awal Pak Jokowi bilang itu adalah proyek nasional untuk menjaga kedaulatan dan semua dibentuk oleh Indonesia segala macam. Di ujungnya dia panik karena nggak ada pemodal tuh. Itu sebetulnya semakin dia panik, semakin kebohongan akan dibuat oleh orang semacam Bahlil. Oke. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan ya, kalau kita amati dari semua infrastruktur yang dibuat oleh Pak Jokowi, yang dibangga-banggakan Pak Jokowi, kan kelihatannya IKN ini yang akan betul-betul jadi masterpiece-nya dari Pak Jokowi lah. Kira-kira gitu yang dibayangkan ya, Bung Rocky ya. Tetapi kan di depan mata kita udah terbayang itu bakal gagal gitu. Nah, kalau kemudian katakanlah dipaksakan juga dan orang menghubungkan dengan soal perpanjangan masa jabatan. Tapi saya kira 5 tahun ke depan situasi ekonomi global juga belum banyak berubah loh. Ya itu yang kan kita berpikir siapa sebenarnya yang nasihatin Pak Jokowi. Kan di situ ada Sri Mulyani yang paham tentang keadaan dunia ke depan. Di situ ada Menteri Kesehatan yang pasti paham masa depan itu seperti apa sih, karena beliau tahu perkembangan teknologi mutakhir tuh.
Dan investor dunia juga menganggap itu apa nilainya investasi di dalam bangunan-bangunan itu. Sementara ekonomi akan bekerja lewat cryptocurrency, digital economy, dan keuntungannya pasti di situ, di wilayah-wilayah yang proyek-proyek yang intangible itu. Tapi ini kan Jokowi mau ada bangunan yang terlihat sebagai monumen keberhasilan dia. Padahal di dunia sekarang namanya monumen itu adalah tinggalkan etika yang baik, tinggalkan harapan pada generasi baru tuh. Pak Jokowi nggak ngerti bahwa yang disebut legacy itu adalah value, bukan materi itu yang terlihat, bukan fondasi yang dimulai, tapi fondasi bernegara, fondasi peduli pada lingkungan, fondasi hak asasi manusia. Kan itu yang akan dinilai. Pak Jokowi berhasil jadi apa? Kalau dibilang berhasil meninggalkan legacy sebagai yang membuat ibu kota. Jadi orang akan anggap ya itu kerjaan Menteri PU untuk membangun infrastruktur. Jadi sekali lagi kita mau kasih tahu sudah Pak Jokowi, berpikirlah bahwa legacy itu adalah nilai, value yang ditinggalkan. Kalau indeks demokrasi Indonesia tinggi, orang akan ingat bahwa Pak Jokowi melampaui indeks demokrasi yang dibuat oleh Pak SBY, maka dia akan dipuji itu. Kalau pemberantasan korupsi betul-betul konsisten, maka orang akan ingat bahwa Pak Jokowi adalah presiden, akan ingat sebagai presiden pemberantas korupsi. Kalau sekarang justru korupsi naik di era Pak Jokowi. Jadi sekali lagi orang menganggap bahwa Jokowi udah dihantui oleh semacam kecemasan dia, bahwa dia akan dipersoalkan setelah lengser, lalu dia mesti imbangi itu dengan gigantisme, dengan semacam euforia atau megalomani, ya kan semuanya berkumpul di kepala Pak Jokowi. Jadi kita anjurkan Pak Jokowi coba bertapalah dan lakukan tapa berata untuk menilai bahwa apa sih artinya kekuasaan tuh, apa yang mau dipamerkan setelah beliau lengser, itu intinya tuh. Dan saya kira ini tradisi semacam ini kan kalau tradisi Jawa biasa ya, yang seperti lengser ke Prabon gitu istilahnya, itu kan sebenarnya maknanya dalam tuh lengser ke Prabon itu ya, menjadi orang menjadi pandito gitu ya. Ya, lengser ke Prabon itu artinya makin lama dia harus makin sepi dari dunia politik, makin sepi dari hiruk pikuk kapital, makin sepi dari puji memuji. Nah sekarang yang terjadi dia makin menginginkan pujian, membuat pesta kawin yang luar biasa, itu kan bukan lengser ke Prabon, itu justru pameran tuh, dan itu bahkan pameran kemewahan tuh. Jadi bagi orang yang ingin menjadi pandito itu, kalau Pak Jokowi bilang saya mau jadi balik ke Solo jadi pertapa segala macam, loh justru itu dimulai dari keheningan, bukan kemeriahan semacam pesta perkawinan anak beliau gitu. Kita nggak mempersoalkan janji perkawinan di antara dua insan, tapi yang kita persoalkan selebrasi itu tuh, yang membuat orang merasa kok value nggak ada. Tapi nanti buzzer beliau kan tetap membela kan, oh itu hak dia, iya, tapi buzzer ini kan hanya ingin menjilat. Dia nggak ngerti bahwa Pak Jokowi bagian batinnya itu justru lagi rapuh. Mesti para buzzer ini ingatkan Pak Jokowi lebih sederhana lah hidup, lebih kontemplatif. Tapi buzzer ini berasa kalau dia puji-puji Jokowi dia akan dapat komisaris tambahan kan. Jadi kedunguan itu muter-muter di kolam 200 IQ doang tuh. Kok masih ada itu stok? Tiba-tiba keingat. Oke, jadi kita tunggu lagi. Jadi kalau nanti kita sarankan Pak Jokowi nggak usah lagi lah ngomong berapa kali lipat apa segala macam, karena nanti itu tinggal begitu Pak Jokowi bicara semacam itu tinggal nunggu waktu aja, kemudian itu akan ada yang membuktikan bahwa yang berarti sebaliknya gitu. Ini persis sama di ujung pemerintahan Pak Harto tuh. Lingkungan Pak Harto makin lama makin memuji, makin feodal, macam-macam, dan Pak Harto kehilangan suara hati nuraninya tuh. Jadi bahayanya begitu tuh. Kan semakin kecil kekuasaan, pujian semakin diorkestrasi. Jadi ada semacam pabrik pujian yang tiba pada Pak Jokowi, sementara Pak Jokowi nggak bisa lagi melihat masa depan bangsa ini, apalagi masa depan dia. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Dan saya kira kita tidak bosan-bosan ya mengingatkan Pak Jokowi, karena bagaimanapun juga beliau ini adalah Presiden Republik Indonesia, dan kita mestinya Pak Jokowi belajar dari berbagai presiden yang pernah ada gitu sebelumnya. Ada yang turun dengan tidak enak seperti Bung Karno, Pak Harto, bahkan Gus Dur pun juga proses yang tidak menyenangkan. Tapi ada juga yang seperti paling dekat dengan Pak SBY gitu, yang turun 2 periode dan
Dan sekarang kemudian tetap saja dihormati orang. Bahkan saya menyimak Pak SBY ini sering diundang ke luar negeri ya untuk ceramah-ceramah di dunia internasional ya. Ya itu artinya SBY menganggap dirinya dia udah selesaikan. Apakah baik tergantung rakyat. Rakyat Ya. masih anggap ya ada senturi segala macam. Tapi rakyat akhirnya lihat bahwa SBY tidak arogan, SBY tidak haus kekuasaan itu. Dan itu yang menunjukkan bahwa dia akhirnya bisa muter-muter ke seluruh dunia sebagai penceramah demokrasi kan. Jadi kalau ditanya siapa penceramah demokrasi Indonesia, ya SBY. SBY itu setiap kali ada di forum internasional tuh. Kan Pak Jokowi bisa pilih itu mau jadi kayak SBY atau jadi dirinya sendiri aja kan. Bertapa sambil ceramahin lingkungan di sekitar dia tuh. Jadi sekali lagi kita ingin Jokowi bermenunglah, dan permenungan itu harus dimulai dari batin sendiri untuk mengatakan stop, saya tidak ingin perpanjang, saya tidak ingin memanipulasi konstitusi. Itu mesti datang dari dirinya sendiri. Kalau dia nggak kasih sinyal itu, kelompok di sekitarnya akan terus-menerus gosok-gosok beliau untuk terus jadi otoriter. Ya, dan tanda-tandanya sebenarnya ada loh ke arah itu, Bung Rocky. Kan setiap presiden ini mendapat rumah ya, jatah rumah dari negara. Pak Jokowi ternyata tidak milih rumahnya itu di Jakarta. Jadi Pak Jokowi milih malah bahkan bukan di Solo, itu di Karanganyar, sedikit di luar kota Solo, di daerah Colomadu. Pak Jokowi sudah memilih di sana, bupatinya juga udah menyatakan lahan itu bisa dibeli Pak Jokowi. Jadi sebenarnya kan tanda-tanda Pak Jokowi ingin menjauh dari kekuasaan politik di Jakarta dan kembali ke kampung halaman. Ya, itu ide-ide baik dari Pak Jokowi. Tapi nanti buzzernya akan bilang Pak Jokowi jangan di Karanganyar. Mending Pak Jokowi minta rumah di IKN aja, dekat-dekat IKN. Oh iya. Begitu juga nanti. Jadi begitulah. Kalau seseorang dengan mudah diombang-ambingkan oleh ambisinya, itu artinya ketetapan hatinya itu akan diganggu oleh hal-hal material. Betul. Ide itu menarik untuk IKN itu. Kenapa nggak IKN ya? Karena sebentar lagi ketika direvisi oleh DPR, undang-undangnya bisa jadi hak milik itu. Dan kalau itu kan ekuivalen dengan 1.500 meter tanah di Jakarta, Bung Rocky. Jadi kalau di IKN pasti jauh lebih luas lah. Ya. Itu bagi Pak Jokowi nggak penting 1.500 atau 2.000 hektar. Tapi Pak Jokowi kan ingin dekat dengan proyek dia terakhir di IKN. Jadi nanti dibikinin pavilion kecil di situ. Wah, negara memberi rumah pada Pak Jokowi karena dia yang memulai proyek IKN. Nah, itu dalam gambaran 300 tahun ke depan mungkin. Oke, baik Bung Rocky. Terima kasih. Sampai kita kalau jadi tempat ya. Bertapa batin itu di 0%. Yes. Oke, thank you.